Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Bab 3211. Orang ini belum cukup umur. Bab 8356 sampai bab 8360. Tepat ketika Ye Chen mendesah di pusat data tentang potensi besar model AI di masa depan, Lang Hongjun dan puluhan tentara elit dari Istana Wanlong serta puluhan pakar jaringan dan komputer bergegas ke pusat data Nordik. Selain staf teknis utama Lang Hongjun, ada juga prajurit bintang 4 yang bertanggung jawab memimpin semua prajurit yang bertanggung jawab atas pekerjaan polisi dan keamanan. Lang Hongjun melihat Ye Chen berjalan beberapa langkah dengan cepat dan mendatanginya, dan berkata dengan gugup, "Ya, halo, Tuan Ye, kita bertemu lagi." Melihat Ye Chen, Lang Hongjun merasa bersemangat dan ramah, tetapi juga sedikit lebih berhati-hati. Saat pertama kali bertemu Ye Chen, dia tidak mengetahui identitas Ye Chen dan memanggil saudara Ye Chen. Setelah diselamatkan oleh Ye Chen dan mengetahui identitas Ye Chen, dia menjadi lebih menghormati dan kagum pada Ye Chen. Melihat dia agak gugup, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saudaraku, terima kasih atas kerja kerasnya dalam perjalanan dan perjalanan." Lang Hongjun buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan." Prajurit bintang 4 di samping segera melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Halo, Tuan Ye. Bawahan saya Tang Zijian telah diperintahkan untuk bertanggung jawab atas keamanan di sini kali ini. Bersama dengan 60 prajurit, saya akan melakukannya pergi sekuat tenaga. Ambil tanggung jawab menjaga tempat ini." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan keamanan selanjutnya?" Tang Zijian segera berkata, "Kembali ke Tuan Ye, kami akan segera mulai membiasakan diri dengan lingkungan di lokasi dan mulai mengerahkan pertahanan dengan cepat. Dalam 3 bulan ke depan, 60 orang yang dipimpin oleh bawahan saya akan menerapkan sistem pertahanan 24 sistem 2 shift jam di pusat data, memastikan bahwa 30 orang bertugas kapan saja, dan 30 orang lainnya siap dihubungi kapan saja, dan tidak meninggalkan pusat data 24 jam sehari." Ye Chen berkata, "Kami di sini 24 jam sehari. Saya khawatir saya tidak akan mampu menanggungnya untuk waktu yang lama. Jika perlu, saya dapat memberi semua orang waktu istirahat untuk keluar dan bersantai." Tang Zijian segera berkata, "Kembali ke Tuan Ye." Kepala istana berkata bahwa pusat data ini sangat penting dan mengharuskan kita untuk tidak pergi 24 jam sehari. Namun, setiap 40 hari, 20 orang akan datang dari markas untuk bergilir, dan prajurit yang bergilir dapat mendapat liburan 10 hari, dan melapor kembali ke markas setelah liburan. Setelah itu, Tang Zijian menambahkan, "Tetapi penguasa istana mengatakan bahwa permintaan yang dia buat hanya sah jika Anda tidak memberikan instruksi. Jika Anda memiliki pengaturan, kami akan langsung mengikuti instruksi Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata,
Po Jun telah berpikir lebih hati-hati daripada saya, jadi ikuti saja instruksinya. Tang Zijian segera berdiri tegak dan berkata dengan keras, "Baiklah, Tuan Ye, tolong beritahu saya jika Anda memiliki instruksi." Setelah itu, dia melanjutkan, "Tuan Ye, saya ingin melaporkan kepada Anda bahwa penguasa istana telah mengatur seseorang untuk mengangkut senjata dan perlengkapan kami dari Swedia, dan mereka diharapkan tiba malam ini." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ikuti saja langkahmu. Jika senjata dan peralatan ingin memasuki negara manapun, mereka harus melalui jalur khusus." Ye Chen tahu bahwa dia tidak dapat membantu dengan hal semacam ini, dan tidak nyaman bagi Helena untuk melapor. Jadi dia tidak perlu bertanya lagi. Tang Zijian segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika Anda tidak memiliki instruksi lain, bawahan saya akan membawa orang terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan lingkungan, menentukan lokasi pos penjagaan, dan merumuskan rencana tugas awal." Ye Chen berkata, "Oke, terima kasih atas kerja keras Anda." Tang Zijian membungkukkan tangannya pada Ye Chen, berbalik dan mundur terlebih dahulu. Ye Chen dan Lang Hongjun ditinggalkan. Lang Hongjun tidak sabar untuk bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah model AI sudah dikirim untuk digunakan sekarang?" Ye Chen berkata, "Sudah terkirim sepenuhnya. Masih perlu dieksplorasi perlahan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana memaksimalkan kekuatan model ini." Setelah itu, Marvin bertanya kepadanya, "Saudaraku, apakah menurut Anda benda ini sangat bermanfaat bagi bidang profesional Anda?" Lang Hongjun berpikir sejenak dan berkata, "Jika hanya komunikasi, itu tidak terlalu berguna. Tetapi jika melibatkan komunikasi terenkripsi, itu masih sangat berguna. Dalam hal strategi enkripsi, AI harus lebih kompleks, yang sangat meningkatkan kemungkinan retak, kesulitannya, dan jika kita melakukan pemantauan satelit di masa depan, AI akan tetap sangat membantu." Ye Chen bertanya kepadanya, "Jenis pengawasan satelit apa yang dibicarakan saudara ini?" Lang Hongjun berkata, "Ini hanya fotografi satelit. Fotografi satelit sipil saat ini sangat akurat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa gambar satelit Google dapat dengan jelas menangkap nomor plat di lapangan. Huruf sebesar kap mesin pasti dapat difoto dengan sangat jelas. Citra satelit semacam ini sebenarnya sangat praktis, dan sasaran militer biasa juga dapat diidentifikasi dengan mata telanjang." Karena itu, Lang Hongjun menambahkan, "Sebenarnya, dalam perjalanan ke sini saya berpikir bahwa model AI Anda saat ini terasa seperti pembangkit listrik tenaga nuklir yang berspesialisasi dalam menghasilkan daya komputasi. Daya komputasinya sangat melimpah, dan tidak hanya dapat memasok energi tertentu. Sebuah pabrik menghasilkan suatu produk tertentu, dan dapat menyuplai kota industri. Banyak pabrik dari berbagai jenis yang memproduksi berbagai macam produk.
Jadi saya berharap ke depannya kita juga mempersiapkan diri untuk membangun satelit kita sendiri seperti Google Picture Library, agar AI dapat digunakan untuk mencapai peningkatan kualitas gambar dan pengambilan cerdas, yang akan sangat membantu keamanan dan kepentingan Istana Wanlong di Timur Tengah, dan bahkan kepentingannya di seluruh dunia di masa depan datang. Dan lihat pusat data ini dan temui Anda tentang kekuatan intinya. Ye Chen mengangguk dan berkata, jika orang-orang di tingkat sipil dapat dengan jelas menangkap kata-kata besar di penutup mesin dari orbit satelit, maka kejelasannya sungguh luar biasa. Siapapun yang menggali bunker bawah tanah di suatu tempat mungkin juga dapat melihatnya. Jika datanya diperbarui cukup cepat, ketepatan waktu dan kepraktisan akan semakin ditingkatkan. Benar, Lang Hongjun berkata. Tetapi kunci masalahnya adalah semakin tinggi keakuratan gambar, semakin tinggi persyaratan peralatan, semakin besar beban kerja pengumpulan, dan semakin besar database gambar. Jika kita membandingkan bumi dengan lapangan sepak bola, dan ada 50.000 orang di lapangan sepak bola, dan kita mengambil foto grup yang terdiri dari 50.000 orang, setiap orang di foto mungkin hanya memiliki beberapa piksel, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Katakan siapa adalah siapa. Jika Anda menggunakan foto semacam ini sebagai dasar, sangat mustahil Audio untuk milik menemukan Solter seseorang Channel. darinya. Bahkan jika Anda tahu bahwa ada orang yang ingin Anda temukan, sama sekali tidak ada yang dapat Anda lakukan dengan itu sebuah foto. Jika kita menempatkan peralatan kamera di tengah lapangan sepak bola, membagi lapangan sepak bola menjadi 10 area, mengambil 10 foto di setiap area dan menggabungkannya, maka keakuratan gambar akan meningkat 10 kali lipat. Namun karena sejumlah besar orang, meskipun keakuratannya ditingkatkan 10 kali lipat, saya masih tidak dapat membedakan siapa itu siapa. Saya hanya dapat melihat lautan luas yang penuh dengan manusia. Jika kita membagi 50.000 orang ke dalam 100 susunan persegi, mengambil foto untuk setiap susunan persegi, dan kemudian menggabungkan 100 foto tersebut bersama-sama, keakuratannya akan meningkat sampai batas tertentu. Dengan sedikit usaha, kita mungkin dapat melihat satu sama lain, itu laki-laki atau perempuan. Tapi saat ini, jumlah gambar di database sudah mencapai 100. Jika kami terus meningkatkan akurasi dan ingin memastikan 50.000 wajah dapat mengenali fitur wajah dalam satu foto, maka kami mungkin perlu menambah perpustakaan materi menjadi 1.000. Jika kita menerapkan rasio citra satelit yang paling tepat, itu mungkin berarti kita perlu menggunakan lensa telefoto resolusi tinggi untuk mengambil N-foto close-up setiap orang di antara 50.000 orang untuk memastikan bahwa fitur wajah dan pori-pori setiap orang dapat terlihat jelas. Foto close-up wajah setiap orang dimasukkan ke dalam database. Dengan cara ini, jika kita ingin menemukan tahi lalat tertentu di wajah seseorang di antara 50.000 orang, database yang bersangkutan harus ada di sana. Temukan untuk fotonya. Temukan saja yang menutupi tahi lalat dari N-foto.
Tetapi menemukan tahi lalat itu relatif sederhana. Lagi pula, tahi lalat itu ada di wajah seseorang. Selama kita menemukan orangnya, kita bisa menemukan tahi lalat di wajahnya. 50.000 orang. Kalaupun kita tahu nyamuk pasti tertangkap di foto tertentu, sangat sulit menemukan satu nyamuk dari ratusan ribu bahkan jutaan foto. Jika Anda memperluas 50.000 orang ke seluruh bumi, basis datanya akan menjadi sangat besar. Dalam hal ini, akan sulit bagi kita untuk mengandalkan tenaga manusia untuk menemukan dan mengidentifikasi target bergerak, seperti halnya menemukan jarum di dalam pesawat. Tumpukan jerami, kita tahu bahwa jarumnya ada di laut, tapi jarum itu mungkin tidak bisa diambil seumur hidup. Tapi jika kita memasukkan semua data ke model AI dan menggunakannya untuk melatihnya sehingga bisa bertindak sesuai dengan ide kita, maka AI dapat digunakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bantu kami menemukan apapun yang ingin kami temukan. Ngomong-ngomong, Lang Hongjun menambahkan, selain itu, ada area lain yang sangat dikuasai AI, yaitu peningkatan kualitas gambar. Jika kita mengambil foto dari jarak jauh, foto akan sedikit buram saat diperbesar. Tapi itu tidak cukup buram untuk dikenali sepenuhnya. Jika tidak jelas, AI akan secara otomatis mengoptimalkan gambar buram berdasarkan pemahamannya sendiri tentang gambar dan piksel untuk membuat gambar buram menjadi jelas. Kekuatan akan jika itu tidak cukup. Jika Anda ingin mengoptimalkan semuanya, Anda mungkin tidak akan dapat melakukannya dalam 1 atau 2 tahun. Tetapi jika terdapat daya komputasi yang cukup, mungkin diperlukan waktu beberapa hari kerja. Perusahaan swasta dapat mengambil gambar satelit, dan perusahaan swasta juga dapat meluncurkan atau mengoperasikan satelit yang digunakan untuk mengambil gambar. Tetapi satelit dengan presisi sangat tinggi tidak dapat melakukannya. Perusahaan swasta, perusahaan dapat melakukannya, dan hal terbaik yang dapat kami lakukan dalam hal perangkat keras hampir sama dengan citra satelit Google. Dalam hal ini, jika ada model AI dan daya komputasi yang cukup untuk mendukungnya, kami dapat menggunakan AI untuk menutupi kurangnya akurasi perangkat keras. Kualitas gambarnya bisa lebih unggul dari Google. Gambarnya lebih akurat dan dapat diambil secara otomatis oleh AI. Dalam hal ini, penggunaan strategisnya akan sangat bagus. Ye Chen berkata sambil berpikir, jika langkah ini benar-benar dapat dicapai, signifikansi strategisnya memang besar, tidak hanya untuk Istana Wanlong, tetapi juga bagi saya pribadi. Saudaraku, apakah sulit untuk mencapai langkah ini? Sulit, Lang Hongjun mengangguk dan berkata, sejujurnya, Tuan Ye, segala sesuatu yang berhubungan dengan satelit itu sulit. Secara teknis sulit, sulit diproduksi, sulit diluncurkan. Bahkan lebih sulit lagi diluncurkan dengan sukses. Dan mencapai orbit dengan lancar. Kami sedang melakukan persiapan sekarang. Ya, ini adalah satelit komunikasi. Ini adalah salah satu satelit yang berteknologi paling rendah di antara semua satelit.
Tetapi jika Anda ingin meluncurkan satelit pengintai fotografi, itu akan lebih dari sekadar 10 kali lebih sulit dalam semua aspek. Karena itu, Lang Hongjun menambahkan, namun, dengan dukungan model AI ini, hal itu seharusnya relatif mudah. Akan lebih baik lagi jika kita dapat mengakuisisi perusahaan swasta lain dengan skala tertentu di bidang satelit. Ye Chen bertanya kepadanya, perusahaan swasta mana di bidang satelit yang terkuat? Lang Hongjun berkata tanpa berpikir, tentu saja SpaceX milik Elon Musk, yang sekarang menjadi perusahaan peluncuran satelit komersial terbesar di dunia. Ye Chen mengangguk, saya telah mendengar tentang perbuatan Musk, dan memang ada sesuatu. Alasan utamanya adalah orang ini belum cukup umur sekarang. Jika dia 20 atau 30 tahun lebih tua, saya akan punya cara untuk membuatnya menjual perusahaannya kepadaku besok. Bersambung.